Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagus Prianggono, NIM 0486701111 dari Prodi Sistem Informasi akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 3 kali ini diminta membuat sebuah manajemen rental kendaraan, di mana ada petunjuk pengerjaannya, yaitu buatlah kelas abstrak kendaraan yang berisi nama, harga sewa, jenis kendaraan, status, tersedia atau tidak. Selanjutnya adalah definisikan metode abstrak tabel kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Setelah itu terdapat 3 kelas turunan kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, misal kapasitas penumpang, cc mesin, mungkin merek kendaraan juga bisa. Selanjutnya adalah kelas rental kendaraan yang akan mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Selanjutnya adalah kelas penyewaan, yaitu kelas yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan oleh pelanggan. Dua kelas ini akan menggunakan array list untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya, implementasikan konsep inheritance. Selanjutnya, implementasikan konsep enkapsulasi dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Gunakan exception handling untuk menangani kasus pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia atau input pengguna tidak valid. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan surat penyewaan, dan keluar dari program. Mungkin nanti akan ditambahi satu lagi, yaitu fitur menghapus kendaraan. Ada menambahkan dan juga menghapus kendaraan. Selanjutnya yaitu implementasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file. Untuk memuat struk penyewaan pada sebuah file. Jadi daftar kendaraan dan struk penyewaan nanti disimpan pada sebuah file. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Untuk petunjuk tambahannya, dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan pada masing-masing kelas turunan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menulis kode programnya. Sudah tersedia 7 buah kelas. Yang pertama yaitu kendaraan pk.com.rental, pengelompokan kelas-kelas yang terkait bersama. Kelas kendaraan ini merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar untuk semua jenis kendaraan. Kode di file ini menggunakan antarmuka atau interface serializable. Ini sesuai dengan petunjuk tambahan yang ada di soal. Baik, sudah saya berikan keterangan di sini. Misal ini untuk nama kendaraan, ini harga sewa per hari, jenis kendaraan, status ketersediaan. Berikutnya adalah konstruktor untuk membuat objek kendaraan, nama, harga sewa, jenis, true. Kalau true berarti tersedia, kalau false berarti tidak tersedia. Selanjutnya adalah metode getter untuk enkapsulasi, untuk nama kendaraan, harga sewa, jenis kendaraan, memeriksa ketersediaan kendaraan. Selanjutnya adalah metode setter untuk mengatur status ketersediaan. Lanjut ke metode abstrak. Ini yang harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunan. Lanjut ke kelas turunan dari kendaraan. Yang pertama yaitu motor. Sama ini terletak di pk.com.rental. Kelas motor ini turunan dari kelas kendaraan. Jadi isinya semua atribut tentang motor, seperti nama motor, harga sewa motor per hari, cc atau kapasitas mesin motor, dan merek motor. Ini seperti ini. Selanjutnya adalah mobil. Sama ini juga merupakan turunan dari kelas kendaraan. Isinya juga semua atribut tentang mobil, yaitu nama mobil, harga sewa mobil per hari, kapasitas penumpang mobil, dan merek mobil. Untuk metodenya sama dengan yang motor, seperti ini. Selanjutnya adalah kelas bus. Ini juga merupakan turunan dari kelas kendaraan. Isinya tidak jauh berbeda dengan dua kendaraan yang tadi. Ada nama bus, harga sewa, kapasitas penumpang, dan tipe bus. Untuk metode yang digunakan juga sama seperti dua kendaraan yang tadi, seperti ini. Lanjut ke kelas berikutnya yaitu rental kendaraan. Yang di sini untuk menyimpan data rental. Sini menggunakan array list. Nantinya daftar kendaraan ini disimpan di file daftar kendaraan.txt. Baik, lanjut. Ini deklarasi array listnya. Ini untuk menyimpan daftar kendaraan.
muat data saat objek rental kendaraan dibuat, inisialisasi jika file kosong. Nah, ini adalah contoh kendaraan yang tersedia. Ada 2 buah bus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil. Selanjutnya yang terbanyak adalah motor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 motor. Setiap kendaraan mempunyai harga sewanya masing-masing. Ini ada keterangan masing-masing di sini. Di posisi awal semua kendaraan ini tersedia, jadi bisa disewa. Selanjutnya adalah fitur untuk menambahkan kendaraan baru. Jadi misal kedatangan kendaraan baru bisa ditambahkan dalam list ini. Bisa mobil, motor maupun bus. Untuk format memasukkan kendaraan barunya, nama kendaraan, jenis kendaraan, harga sewa per hari, dan harga sewa di sini harus positif, jadi di atas 0. Jika tidak valid maka akan ada keterangan input tidak valid. Lanjut, ini untuk mobil, ini untuk motor. Selanjutnya jika kendaraan berhasil ditambahkan, akan ada keterangan kendaraan berhasil ditambahkan. Jika gagal, maka keterangannya jenis kendaraan tidak dikenali, penambahan dibatalkan. Selanjutnya adalah metode untuk menampilkan daftar semua kendaraan. Ini untuk menampilkan semua kendaraan. Berikutnya yaitu fitur untuk menghapus kendaraan dari daftar. Jadi yang tadi ada penambahan daftar kendaraan, yang sekarang fitur ini untuk menghapus kendaraan dari daftar. Caranya adalah masukkan nomor kendaraan yang ingin dihapus. Ketik 0 untuk batal. Jadi ketika mengetik 0, maka penghapusan kendaraan akan dibatalkan. Keterangannya nomor kendaraan tidak valid. Jadi untuk penghapusan kendaraan ini, pastikan kendaraan sudah dikembalikan ke rental. Jika keadaannya masih disewa, tidak akan bisa dihapus. Selanjutnya yaitu mengembalikan objek kendaraan berdasarkan indeksnya dalam daftar. Jadi berguna untuk memilih kendaraan dari daftar yang ditampilkan. Ini untuk menyimpan daftar kendaraan saat ini ke file menggunakan serialisasi objek. Selanjutnya memuat daftar kendaraan dari file menggunakan deserialisasi objek. Jika file tidak ada atau kosong, daftar akan tetap kosong atau diinisialisasi ulang. Jadi ini filenya untuk daftar kendaraan. Lanjut ke penyewaan. Jadi di kelas penyewaan ini yang fungsinya untuk mencatat semua penyewaan kendaraan. Juga untuk menyimpan file struk penyewaan di struk penyewaan ini. Nanti filenya disimpan di sini. Semua data penyewaan disimpan di sini. Ini konstruktor untuk objek penyewaan baru, nama pelanggan yang menyewa, daftar kendaraan yang disewa. Selanjutnya adalah durasi sewa. Ini array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa. Jadi kendaraan yang disewa nanti akan disimpan di array list, selanjutnya akan disimpan di file yang ini. Selanjutnya ada metode getter untuk enkapsulasi. Ini untuk mencetak struk. Jadi ketika penyewaan berhasil, struk akan tercetak. Formatnya seperti ini. Jadi nanti terdapat waktu ketika penyewaan, detail pelanggan, beri nama, tanggal sewanya, durasinya, kendaraan yang disewa. Selanjutnya adalah total perkendaraan. Jadi total misalnya menyewa 2 kendaraan, jadi per kendaraan yang dia ada totalnya sendiri-sendiri. Sebelum di total dalam keseluruhan struk. Selanjutnya metode status untuk menyimpan daftar semua objek penyewaan ke file. Ini yang nantinya untuk fungsinya menyimpan data ke file. Selanjutnya ini ketika awal kali running, maka akan ada struk penyewaan berhasil dimuat. Berhubung di awal ini belum ada kendaraan yang disewa, maka keterangan yang akan muncul adalah file struk tidak ditemukan.
maka akan membuat daftar sub baru, yaitu ketika nanti ada penyewaan. Lanjut ke kelas yang terakhir, yaitu kelas main. Kelas main ini adalah yang menyatukan semua kelas-kelas yang ada. Jadi pusatnya ada di sini, di kelas main ini. Ini keterangannya metode utama yang akan dijalankan saat program dimulai. Mengelola loop menu dan memanggil metode-metode lain berdasarkan pilihan pengguna. Nah, yang pertama akan keluar yaitu masuk penyewaan yang sudah ada saat program dimulai. Ini saja di sini kan belum ada yang menyewa, jadi soalnya masih belum ada, masih kosong. Ini menunya yang akan tampil nanti. Yang pertama, nomor 1, menu tambah kendaraan. Selanjutnya, tampilkan semua daftar kendaraan. Nomor 3, terima penyewaan yang digunakan untuk menulis penyewaan atau mencatat penyewaan. Nomor 4, hitung total biaya penyewaan. Jadi, motor atau kendaraan yang lain yang sudah disewa, nanti bisa dihitung di sini. Di total hitung biaya, total biaya penyewaan. Ini opsi baru untuk menghapus kendaraan karena di soal belum ada, jadi saya tambahkan sendiri di sini. Selanjutnya 0 untuk keluar dari sistem. Nah, ini urut-urutan apa namanya, menu utama yang akan tampil pada sistem manajemen rental kendaraan ini. Ini metode untuk memproses alur penyewaan kendaraan baru, yaitu nomor 3 yang tadi terima penyewaan kendaraan. Jadi ketika memilih opsi ini akan menampilkan kendaraan yang tersedia untuk sewa. Ketika sudah memilih kendaraan, maka ketika sudah memilih, masukkan dulu nama pelanggannya. Selanjutnya ketik nomor kendaraan yang akan dipilih. Jadi pastikan memilih kendaraan sesuai nomor yang tersedia. Di sini juga tersedia opsi jika pelanggan ingin menyewa lebih dari satu kendaraan. Selanjutnya adalah masukkan durasi sewa. Ketika sudah berhasil menyewa, maka penyewaan akan dicatat dan akan mengeluarkan struk yang tadi sudah dijelaskan di penyewaan. Hitung total, ini metode untuk menghitung total biaya penyewaan. Ini pilih penyewaan yang ingin dihitung total biayanya. Jadi pada nomor 4, hitung total biaya penyewaan untuk penyewaan yang sudah ada. Jadi untuk menghitung biaya penyewaan yang sudah ada sebelumnya. Ini untuk menampilkan struk yang sudah ada. Ini metode untuk menampilkan daftar kendaraan yang tersedia untuk disewa. Selanjutnya adalah fitur untuk kembali ke menu utama dengan menekan enter. Jadi nantinya pengguna bisa menekan enter untuk kembali ke menu utama. Baik, sekarang kita coba running. Tampilan pertama seperti ini, daftar kendaraan berhasil dimuat di file daftar kendaraan. Ini ya filenya di sini. File struk penyewaan tidak ditemukan atau kosong ya karena belum ada penyewaan. Baik, kita langsung saja ke penyewaan. Jadi ketika memilih penyewaan akan menampilkan daftar kendaraan. Masukkan nama pelanggan, misal Wahyu. Pilih nomor kendaraan yang ingin disewa, misal saya ingin menyewa Honda Vario 1. Ya, Honda Vario 1 nomor 14. Apakah saya ingin menambah kendaraan lain? Kita coba dulu, tidak. Durasi sewa, misalnya 2 hari. Maka akan keluar struk. Jadi untuk satu Honda Vario ini perharinya kan 100.000. Dikali 2 sama dengan 200.000. Baik, kembali lagi ke menu utama. Kita akan menyewa kendaraan lagi. Nah, Honda Vario 1 sudah tidak tersedia ya. Jadi yang sudah terpilih tidak akan tersedia kembali. Misalnya saya ingin menyewa 2 motor atau 1 motor 1 mobil, Pak. Misal kita masukkan nama pelanggan, misalnya 1 buah mobil.
kita menambah satu motor. Misalnya satu Honda Beat, ya ini Honda Beat nomor 1, nomor 16. Sudah 2 dulu. Durasi sewa 2 hari juga. Maka akan keluar biaya totalnya untuk mobil Honda Civic per harinya 400.000 dikali 2 sama dengan 800.000. Sedangkan Honda Beat per harinya 80.000, untuk 2 hari maka 160.000. Untuk totalnya yaitu 960.000. Kembali lagi ke menu utama. Untuk ini mengecek. Nah, jadi ketika sudah ada penyewaan, akan muncul file struk penyewaan di sini ya. Jadi waktu pertama kan belum ada karena belum ada penyewaan, sekarang sudah ada. Misal ini untuk tampilkan struk penyewaan. Masukkan nomor struk 1. Nah, jadi kan hanya menyewa Honda Vario 1 untuk 2 hari. Selanjutnya untuk hitung total biaya. Yang nomor 2 ini. Ya kan? Ini tadi menyewa satu buah mobil dan satu buah motor yang dengan totalnya 960.000. Kembali lagi ke menu utama. Misalnya menambah kendaraan baru. Jenis kendaraan motor. Nama kendaraan misalnya Honda Supra Fit misalnya. Honda Supra Fit. Harga sewanya misalnya 50.000. cc mesin motornya misalnya 110. Merek motor Honda. Daftar kendaraan berhasil ditambahkan. Coba cek ditampilkan daftar kendaraan. Sudah ada di nomor 23 Honda Supra Fit motor. Ini tadi ketika yang pertama belum ada ya. Jadi berhasil untuk penambahan kendaraannya. Selanjutnya coba untuk menghapus kendaraan. Misal kendaraannya sudah dijual, misalnya mau dijual. Kita ketik Honda Supra Fit tadi yang baru ditambahkan. Kita coba hapus. Kita coba cek lagi. Tampilkan daftar kendaraan. Sudah kembali lagi ke tampilan yang sebelumnya. Jadi di fitur tampilkan semua kendaraan ini akan menampilkan semua kendaraan yang tersedia maupun tidak tersedia. Contoh ini Honda Vario 1 yang tadi sudah coba disewa, keterangannya tidak tersedia. Tidak tersedia. Untuk fitur yang ingin menyewa kendaraan hanya menampilkan kendaraan yang tersedia saja. Ini di sini Honda Vario 1 tidak tampilkan karena tidak bisa disewa. Ya, atau tidak tersedia, jadi tidak tampilkan. Sedangkan untuk fitur yang nomor 2 yang tampilkan daftar kendaraan akan menampilkan semua daftar yang tersedia maupun yang tidak tersedia. Jadi di sini ada keterangannya tersedia atau tidak tersedia. Baik, semua fitur sudah dicoba, selanjutnya keluar dari sistem. Maka percobaan sudah berhasil. Sekian tugas 3 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.